Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat manusia adalah selalu kurang dan kurang dalam hidup ini. Selalu ingin menambah dan menambah dalam hidup ini. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min zahabin, ahabba ayyakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya anak Adam ini punya satu lembah dari emas, maka dia pasti ingin memiliki dua lembah lagi. Walayyam la'afah illa turab, dan tidak akan bisa memenuhi mulutnya ini kecuali tanah. Artinya tidak akan bisa menghentikan keinginan itu kecuali tanah, maksudnya sampai dia meninggal. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, ini adalah sifat dasar manusia, selalu ingin dan ingin bertambah, ingin kurang dan kurang. Di zaman Rasulullah SAW ada satu kisah, Hakim bin Nizam namanya. Dia adalah salah seorang termasuk keponakan Siti Khadijah, berarti keponakan Rasulullah juga. Tetapi dia masuk Islam tidak sejak awal, dia masuk Islamnya bersama anaknya ketika Fathu Makkah. Dia dikenal orang yang kaya dan sangat dermawan, suka membantu orang lain, orang yang butuh dia bantu. Orang yang berkekurangan dia bantu sama dia. Bahkan sampai ketika Islam pun juga masih begitu dia sikapnya. Orang sangat dermawan. Tapi ada satu kisah menarik yang ia alami. Satu ketika pembagian fai bersama Rasulullah SAW, harta perangan dari hasil perang ini, Rasulullah maka membagi dia dengan bagiannya, satu bagian diberikan kepada dia. Tapi setelah diberi itu kemudian dia minta lagi, saya minta lagi ya Rasulullah. Maka diberi lagi sama Rasulullah. Sampai pada ketiga kali dia minta diberi lagi sama Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah menasihati dia, "Ya Hakim, inna hadzal mal khudratun khulwat." Wahai Hakim, harta itu adalah sejuk dan manis, hijau dan manis. Artinya bahwa orang akan selalu pingin dan kepingin terus. Maka faman akhadha bisahawati nafsin, maka barang siapa yang mengambil harta itu dengan sikap kedermawanan, sikap ingin bantu orang misalnya, maka burikalahu fih, maka dia akan diberkahi Allah dengan harta itu. Tapi waman akhadha bi israfi nafsin, tapi barang siapa yang mengambilnya dengan sikap ketamaan dirinya, dengan kerakusan dirinya, maka lam yubarak lahu fih, maka dia tidak akan diberkahi dengan harta itu. Kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti kata Rasulullah, seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah dinasihati Rasulullah itu, kemudian dia berjanji bahwa saya tidak akan pernah minta lagi kepada orang lain sampai saya meninggal. Saya juga tidak akan pernah menerima pemberian orang lain sampai saya meninggal, katanya. Sehingga dalam catatan sejarah, di masa Khalifah Abu Bakar pun dia juga tidak menerima pemberian sang khalifah. Sampai pada masa Khalifah Umar pun dia juga tidak menerima. Padahal itu haknya dari negara, dia pun tidak menerima itu. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka obat yang sangat mujarab bagi orang yang tamak adalah sikap qanaah. Sikap qanaah, sikap bersyukur, ini adalah obat yang mujarab untuk menyembuhkan sikap tamak dalam diri kita ini. Qanaah adalah ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang sebuah proses.
seperti sebuah angka. Angka 10 itu adalah berproses, bahkan mungkin dari nol. Dari tidak ada, nol, kemudian proses menjadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Ini semua proses. Nah, orang yang qanaah itu adalah orang yang menerima, orang yang ridho, orang yang mensyukuri untuk menuju pada proses berikutnya. Sehingga kalimatnya akan mengatakan bahwa alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada proses 1. Alhamdulillah sekarang sudah pada sampai proses 2, untuk menuju 3, menuju 4. Tapi dia selalu mensyukuri dalam setiap proses itu. Akan berbeda dengan orang yang tidak punya sikap qanaah. Dia akan mengatakan, kok cuma 1, kok baru 1, dan seterusnya. Kok cuma 2, kok cuma dapat ini, kok cuma diberi ini. Ini berarti tidak ada sikap qanaah, tidak ada sikap bersyukur dalam diri orang itu. Maka berbeda lagi orang yang sikap qanaah tadi itu. Alhamdulillah sudah sampai pada tahapan 1, tahapan 2, dan seterusnya. Jadi sungguh indah orang sikap qanaah ini. Maka Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'u bima ata. Maka berbahagialah orang yang sampai sekarang masih dalam posisi Islam, orang yang masuk Islam, berbahagialah. Ya. Berbahagialah orang yang diberi rezeki dengan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berbahagialah orang yang bersikap qanaah di setiap apa yang Allah berikan. Sahabat YouTube, orang yang bahagia adalah orang yang bisa mensyukuri dan bisa qanaah dengan apa yang Allah berikan. Karena dia bisa menikmati, bisa menghayati, bisa menerima, bisa ridho dengan setiap apapun yang Allah berikan kepadanya. Maka dia bisa bahagia. Tapi orang yang tidak qanaah, maka tidak akan pernah bisa bahagia dengan seberapapun yang Allah berikan kepada dia. Maka dia tidak akan pernah bahagia dan akan berkurang, kurang, dan kurang. Sama sekali tidak punya sikap syukur. Maka mudah-mudahan sahabat YouTube yang subhanahu wa ta'ala, kita semua akan selalu dalam bimbingan Allah untuk bisa mensyukuri nikmatnya, bisa qanaah dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan bisa merasakan kebahagiaan seberapapun yang sudah Allah berikan. Insyaallah janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri maka akan ditambah terus nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.